Kawat ini nanti juga akan memiliki dampak yang sangat besar. Lalu apa yang akan terjadi jika menggunakan kawat? Nanti kalau menggunakan kawat di bagian bonggol ini akan jauh lebih besar dibanding bagian yang di atas kawat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam seputaran menanam singkong. Kemarin ada yang bertanya dengan saya, apa benar Bang, okulasi tanam singkong itu bisa dilakukan apa nggak kering, apa nggak busuk gitu ya. Saya akan review dulu nih. Seperti ini ya, hasil tanam singkong itu bisa kita lakukan. Nih, sudah pecah tunas ya. Dan di bagian atasnya ini agak sedikit kering, tidak masalah. Yang penting ini sudah pecah tunas, artinya okulasi ini berhasil. Nah, manfaat okulasi dari pohon singkong sendiri apa? Ini dari Dinas Pertanian ataupun dari fakultas itu sudah sama-sama sepakat berikut para pakar singkong bahwa untuk menghasilkan umbi yang lebih besar, lebih melimpah itu yaitu dengan cara sistem okulasi sambung pucuk, atau dapat juga dilakukan dengan cara sistem mata mengganti mata. Jadi seperti ini ya. Nah, rumusannya adalah untuk bagian entres mata ini ataupun entres bagian sambung pucuk ini kita dapat menggunakan jenis singkong karet. Karena alasannya kenapa? Dari ke-300 populasi jenis singkong kurang lebih ya di Indonesia, itu yang memiliki umbi yang paling besar salah satunya adalah jenis singkong karet. Jadi untuk di bagian bawahnya kita dapat menggunakan singkong yang menjadi tujuan kita. Umpama kita sukanya singkong keju, bawahnya berarti kita pergunakan singkong keju. Kalau kita suka singkong roti, bawahnya pakai singkong roti. Lalu untuk entresnya ini mata diganti mata, ini matanya ini kita juga harus menggunakan singkong karet ataupun singkong yang memiliki kategori jenis besar. Untuk sambung pucuk seperti ini kita harus tahu konsepnya, bibit yang kita sambung ini mau kita pakai untuk berapa kali penanaman. Jadi kalau kita menanam bibit singkong dari hasil okulasi supaya buahnya jauh lebih melimpah, kita perlu memendamnya kurang lebih sekitar 10 cm hingga 12 cm. Jadi kalau untuk sekali penanaman, untuk di bagian bawah ini kita hanya perlu membutuhkan 15 cm saja. Tapi kalau ini bisa sampai 5 kali penanaman. Kalau 5 kali penanaman, panjangnya untuk bagian bawah harus berapa? Ini kita bisa menggunakan 70 cm. Jadi ketika nanti habis masa panen di bagian bawah ini kita lakukan pemangkasan ya. Ini ketika habis kita cabut ya, kita ambil lalu kita pangkas, dan untuk berikutnya ini bisa langsung kita tanamkan kembali gitu. Jadi semakin panjang bibitnya, maka masa tanam justru akan semakin panjang. Cara okulasi bibit singkong yang baik, ini harus diketahui ya, supaya tidak terjadi kegagalan. Kita harus menancapkannya seperti ini terlebih dahulu ya. Habis disambung langsung kita tancapkan. Kalau nanti hasil sambungan ini sudah pecah tunas, maka kita dapat mencabutnya dan memindahkannya ke media tanam yang sebenarnya gitu. Lalu hal yang kedua, cara pengikatannya ini tidak boleh kendor, tidak boleh kemasukan air, tidak boleh renggang. Jadi harus betul-betul rapat. Dan jangan dikenakan paparan sinar matahari yang terlalu berlebih. Itu kunci dari keberhasilan dari okulasi sambung pucuk singkong. Mungkin ada, Bang, kalau di tempat saya itu main tebas langsung ditancapkan hidup juga umbinya lebat gitu. Oke, tapi nggak akan mungkin bisa maksimal. Kita bisa saja melakukan sesuatu hal yang mudah tanpa ribet. Nah, tapi kita sama-sama melakukannya sama-sama mudah. Bagaimana supaya umbinya ini melimpah? Yuk, ini langsung kita simak seperti ini. Jadi cari bibit singkong itu jangan yang bekas pelepahnya ini terlalu lebar seperti ini. Sudah dapat dipastikan umbinya akan sedikit. Jangan pula bibitnya ini terlalu kecil seperti ini, umbinya pun akan sedikit. Jadi kita harus mencari bibit singkong itu yang kategorinya bekas pelepahnya ini rapat seperti ini. Ini sudah dapat dipastikan akan memiliki umbi yang lebih banyak. Lalu
Setelah kita melakukan pemotongan seperti ini ya, lalu yang harus kita lakukan ini, sistem penyayatan seperti ini. Nah, mungkin pemirsa tahu ya, beberapa petani singkong di daerahnya itu suka melakukan sistem penyayatan. Tujuannya untuk apa sih? Nah, oke ya. Tujuan daripada penyayatan bibit singkong ini supaya nanti tidak terbalik antara mana bagian bawah dan mana bagian atas. Apa bisa nggak tumbuh bang? Tetap tumbuh, tapi umbinya akan berbeda kalau nanti menanamnya terbalik. Lalu manfaat yang kedua adalah penyayatan ini berfungsi untuk menyelaraskan dari hasil fotosintesis. Ketika matahari sedang terbit ya, daun sedang memasak makanannya sehingga nanti yang diserap oleh akar itu tidak semuanya mudah untuk larut di bagian atas, sehingga lebih akan banyak terhadap pembesaran cabang maupun rindangnya daun. Nah, supaya nanti dia melingkar ke sini. Karena nanti terjadi penyayatan ini otomatis kan dia nggak mungkin akan menerjang kan, dia akan memutar gitu ya, untuk menghambat lah gitu. Lalu hal berikut, kita ada juga yang menggunakan sistem kawat seperti ini. Kawat ini nanti juga akan memiliki dampak yang sangat besar. Lalu apa yang akan terjadi jika menggunakan kawat? Nanti kalau menggunakan kawat di bagian bonggol ini akan jauh lebih besar dibanding bagian yang di atas kawat ini. Karena kenapa? Makanan yang tersalur di atas itu akan lebih sangat sedikit ataupun sangat terbatas, sehingga nanti akan memiliki bonggol yang lebih besar dan umbi yang lebat. Karena dia akan lebih berfokus pada munculnya akar-akar. Sudah dapat dipastikan kalau dilakukan sistem pengikatan, cara menanamnya menggunakan kawat itu akarnya akan jauh lebih lebat jika dibandingkan dengan cara orang umumnya menanam. Nah, ini kita harus pahami betul sama-sama. Ini kan mudah melakukannya ya. Tidak pakai kawat juga boleh, pakai kawat itu akan lebih sempurna. Kalau nggak percaya, silahkan dipraktekkan sendiri. Ya, saya anjurkan buat pemirsa ya, jangan cari bibit yang seperti ini ya. Cari kalian yang sudah memiliki bonggol yang besar dan bekas pelepahnya ini rapat seperti ini. Nah, ini kebetulan sedang saya okulasi. Ini juga sudah tumbuh ya di bagian sini. Nggak kelihatan ya karena ini di balik sini ya. Kameranya terhambat oleh pohon yang ada di sampingnya. Nah, seperti ini. Okulasi dengan menggunakan babon singkong itu adalah dengan teknik ini, cabang. Juga ini merupakan sebuah indukan di mana bagian bonggol ini inti daripada pohon singkong ini disebut dengan babon singkong. Itu akan memiliki hasil yang jauh lebih banyak, lebih besar daripada umumnya kita menanam. Baik, saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami ya pemirsa ya. Dan jangan lupa lakukan penyiraman jikalau media tanam ini mengalami kekeringan. Kita jumpa pada tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan ini akan dapat memberikan motivasi dalam bereksperimen bercocok tanam singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang jauh lebih melimpah daripada umumnya orang menanam. Baik, terima kasih.